Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai crop wet 8 yang merupakan bagian dari tugas 5 irigasi dan pembangunan air 1. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiawati. Nama saya Raihan Danarisanda Yunar. Nama saya Yoda Alfai Christian Vola. Nama saya Sigit Eko Butiarto. Berikut presentasi dari kami. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara mendownload aplikasi CropWatt 8.0. Yang pertama, kita cari dulu di Google. Tulis saja download CropWatt 8.0. Nanti ada kayak websitenya untuk mendownload. Diklik saja. Oke, sudah di dalam websitenya, kita mencari tulisan download ini ya. Tunggu sebentar. Ya, ini sudah terdownload. Kita nunggu untuk selesai sudah downloadnya. Lumayan kecil ukuran filenya, cuma 3,3 MB. Oke, kalau sudah kita buka, tampilkan dalam folder. Oke, di sini sudah kebuka ya. Kalau sudah, kita tinggal ekstra saja. Kita ekstra. Karena saya sudah mengekstra, jadi oke, nanti tinggal kita cari aja tulisan CropWatt 8.0 setup ini, kita pencet aja. Lalu nanti ada muncul notifikasi seperti ini. Ya, nanti next. Dan ini untuk memilih lokasi aplikasi tersebut untuk disimpan. Kalau sudah ini dicentang semua, lalu next. Di next saja terus. Nah, sampai ketemu tulisan install ini, tinggal klik aja install. Lalu program akan terinstall dengan sendirinya. Kalau sudah, nanti aplikasinya akan seperti ini. Begitu untuk cara mendownload aplikasi CropWatt. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mic-nya, Mbak. Mic. Selanjutnya, mengenai cara menggunakan aplikasi CropWatt 8.0. Pertama, tampilannya seperti tertera. Kemudian, klik OK yang tadi. Setelah muncul seperti di jendela tersebut, terdapat kotak informasi pengaturan data iklim dan ET0.
Menjungkere. Pengaturan data iklim maupun E.0 diberikan dua pilihan. Pilihan 1, perhitungan dari data iklim. Pilihan 2, perhitungan dari data temperatur atau lainnya. Pengaturan data temperatur diberikan dua pilihan juga. Yang pertama, data temperatur maksimum dan minimum. Yang kedua, data temperatur rata-rata. Pengaturan satuan data kelembapan udara diberikan dua pilihan juga. Yang pertama, kelembapan relatif dalam persen. Yang kedua, tekanan uap air dalam kPa. Pengaturan data kecepatan angin diberikan dua pilihan. Yang pertama, dalam kilometer per hari. Yang kedua, dalam meter per detik. Pengaturan data penyinaran matahari diberikan tiga pilihan. Pertama, lamanya jam penyinaran. Kedua, persentase panjang sinar matahari. Yang ketiga, pecahan panjang sinar matahari. Kemudian, pilih pengaturan data hujan, akan muncul kotak informasi. Kotak informasi seperti terlihat. Pengaturan ini terkait untuk menentukan besarnya effective rainfall. Diberikan 5 pilihan. 1. Effective rainfall diperhitungkan secara persentase yang tetap. Silakan bisa mengisi berapa persentase yang ditetapkan. Yang kedua, effective rainfall diperhitungkan tergantung dari besaran hujan. Hal ini terkait dengan realita bahwa semakin besar intensitas hujan, maka hujan yang meresap ke dalam tanah akan semakin kecil, yang berarti pula semakin kecil effective rainfall. Yang ketiga, effective rainfall diperhitungkan berdasarkan rumus empiris seperti tercantum. Yang keempat, effective rainfall diperhitungkan sesuai data tanah berdasarkan USDA Oil Conservation Service. Yang kelima, effective rainfall tidak diperhitungkan dalam perhitungan kebutuhan air irigasi. Hal ini untuk pertanian dalam rumah kaca yang tidak dipengaruhi oleh hujan di luar rumah kaca. Kemudian pilih pengaturan non-rice crop scheduling, yaitu untuk tanaman pada lahan kering, maka muncul kotak informasi seperti dalam gambar. Kotak informasi pengaturan non-rice crop scheduling terlihat seperti gambar yang terlihat. Pengaturan non-rice crop scheduling ini adalah perhitungan kebutuhan air irigasi untuk tanaman lahan kering. Diberikan pilihan terkait dengan waktu diberikannya air irigasi dan aplikasi pemberian air irigasi. Pengaturan waktu atau saat diberikannya air irigasi yaitu ditentukan oleh pengguna. Waktu mengalami kritis, di atas atau di bawah situasi kritis, interval yang pasti setiap tahap pertumbuhan, saat depresi tertentu, saat evaporasi tanaman menurun tiap tahap pertumbuhannya, diberikan saat hasil mulai menurun atau mengandalkan hujan saja. Pengaturan aplikasi air irigasi sebesar ketebalan yang ditentukan pengguna mengisi tanah sampai kapasitas lapang, di bawah atau di atas kapasitas lapang atau ketebalan tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian pilih pengaturan rescheduling yang akan muncul kotak informasi gambar V8. Pilih pengaturan rescheduling. Pengaturan ini terkait dengan pertanian padi, lahan sawah, atau lahan basah, yang terkait dengan saat pemberian air irigasi dan aplikasi besarnya pemberian air irigasi.
Pengaturan waktu atau saat diberikannya air irigasi, yaitu A. Pada kelembapan air tetap, banyaknya irigasi yang akan diberikan disisihkan dalam kotak irrigation. B. Pada persentase desaturasi tetap, diisikan besaran persentasenya. C. Pada persentase tetap dari depresi kritis diisikan besaran persentasenya. D. Pada WD atau desaturasi kritis setiap tahapan tanaman yang tetap meliputi 3 pilihan, yaitu MMWD, persen desaturasi, dan persen depresi kritis. Selanjutnya, isikan besarannya. Pada interval tetap setiap tahapan pertumbuhan, kemudian isikan besarannya. F. Diberikan pada saat ET crop tereduksi, isikan besaran persentase reduksi. Lanjut, Kit. G. Diberikan pada saat hasil menurun, isikan persentase penurunan hasil panen. I. H. Irigasi diberikan secara terus-menerus, isikan besaran ketebalan irigasi. Nah, pengaturan untuk penyiapan lahan pada pertanian lahan basah diberikan beberapa opsi. Pengaturan jadwal irigasi menjelang pengolahan lahan. Setelah selesai melakukan pengaturan, selanjutnya mulai input data yang diperlukan dalam perhitungan kebutuhan air irigasi dengan program Cropet. Ini akan dilanjutkan oleh Mas Yoda.
Selanjutnya, setelah selesai melakukan pengaturan, selanjutnya mulai input data yang diperlukan dalam perhitungan kebutuhan air irigasi dengan program CropWatt 8.0. Di sini ada beberapa opsi, 5 modul data dimasukkan. Yang pertama, climate atau etanol. Ada juga rain. Berikutnya crop. Yang berikut soil. Dan yang berikut crop pattern. Ada juga 3 modul data perhitungan. Yang pertama, CWR. Yang berikut schedule. Berikutnya SEM. Yang pertama, masukkan semua masukan yang diperlukan. Data tanah yang diperlukan meliputi yang pertama total available water atau TAW. Berikutnya maksimum infiltration rate. Berikutnya maksimum routing depth. Dan yang terakhir, initial soil moisture depletion. Metode neraca air digunakan untuk perhitungan jadwal irigasi di CropWatt, yang berarti bahwa aliran air yang masuk dan keluar dari profil tanah dipantau. Ada beberapa data di sini. Yang pertama data climatic, inputnya meliputi beberapa opsi. Ada juga data crop, data soil, dan data irrigation. Parameter tanah yang penting untuk penjadwalan irigasi dan diperlukan untuk penjadwalan irigasi menggunakan program FAO CropWatt dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, total kadar air tanah
atau SMTA yang tersedia didefinisikan sebagai perbedaan kadar air tanah antara kapasitas lapangan dan titik layu. Ini adalah jumlah total air yang tersedia untuk tanaman dan tergantung pada tekstur, struktur dan kandungan bahan organik. Penipisan kelembaban tanah awal menunjukkan kekeringan tanah pada awal irigasi. Ini dinyatakan sebagai persentase depresi dari FC. Dalam kebanyakan kasus, kedalaman routing maksimum akan ditentukan oleh karakteristik genetik tanaman. Dalam beberapa kasus, kedalaman akar dapat dibatasi dengan membatasi lapisan. Dan yang terakhir, laju infiltrasi hujan maksimum memungkinkan untuk perkiraan limpasan permukaan untuk perhitungan hujan efektif. Ini adalah fungsi dari intensitas hujan, jenis tanah, dan kelas lereng. Berikutnya, curah hujan yang efektif. Untuk memperhitungkan kerugian akibat limpasan atau perkolasi, sebuah pilihan dapat dibuat dari 4 metode yang diberikan dalam Cropwat 8.0. Atau presentasi tetap, hujan dapat diandalkan, formula empiris, layanan konservasi tanah USDA. Secara umum, efisiensi curah hujan akan menurun dengan meningkatnya curah hujan. Untuk sebagian besar nilai curah hujan di bawah 100 mm per bulan, efisiensi akan menjadi sekitar 80%. Kecuali jika informasi yang lebih terperinci tersedia untuk kondisi lokal, disarankan untuk memilih opsi presentasi tetap dan memberikan 80% sebagai nilai yang diminta. Dalam perhitungan raca air yang termasuk dalam bagian penjadwalan irigasi Cropwat, ada kemungkinan untuk mengevaluasi nilai efisiensi aktual untuk berbagai tanaman dan kondisi tanah. Berikutnya faktor respon hasil KY. Respon hasil terhadap pasokan air dikuantifikasi melalui yield respon faktor atau KY yang menghubungkan penurunan hasil relatif dengan defisit evapotranspirasi relatif. Defisit air dan besaran yang diberikan dinyatakan dalam rasio evapotranspirasi tanaman dalam kondisi tidak standar atau ETC ADJ dan evapotranspirasi tanaman dalam kondisi standar atau ETC. Dapat terjadi secara terus-menerus dalam periode pertumbuhan total tanaman atau dapat terjadi selama salah satu dari tahap pertumbuhan individu. Secara umum, untuk total periode pertumbuhan, penurunan hasil secara proporsional lebih sedikit dengan peningkatan defisit air. Dituliskan KY kurang dari 1 untuk tanaman seperti alfalfa, kacang tanah, safflower, dan gula bit, sementara secara proporsional lebih besar. Dituliskan KY lebih dari 1 untuk tanaman seperti pisang, jagung, dan tebu. Untuk periode pertumbuhan individu, penurunan hasil karena defisit air selama periode pertumbuhan itu relatif kecil untuk periode vegetatif dan pematangan dan relatif besar untuk periode pembungaan dan pembentukan hasil. Defisit air selama periode pertumbuhan tertentu juga dapat dinyatakan sebagai defisit air selama periode pertumbuhan total kecil. Total ketika hubungan antara ETC periode pertumbuhan dan ETC periode pertumbuhan total diketahui. Fraksi penipisan kritis atau P. Fraksi penipisan kritis mewakili tingkat kelembapan tanah kritis di mana stres kekeringan pertama kali terjadi mempengaruhi evapotranspirasi tanaman dan produksi tanaman.
Nilai dinyatakan sebagai bagian dari total available water atau TAW dan biasanya bervariasi antara 0,4 dan 0,6 dengan nilai yang lebih rendah. Diambil untuk tanaman sensitif dengan routing terbatas di bawah kondisi penguapan tinggi dan nilai lebih tinggi untuk tanaman routing dalam dan padat dan tingkat penguapan rendah. Selain itu, fraksi P adalah fungsi dari kekuatan evapotranspirasi atmosfer. Yang kedua, pada tingkat ETC yang lebih rendah, nilai fraksi P lebih tinggi daripada tingkat ETC yang tinggi. Pengaruh ETC pada P dirangkum dalam gambar berikut. Yang ketiga, untuk daftar nilai P untuk tanaman yang berbeda, pengguna diundang untuk berkonsultasi dengan publikasi nomor 56 dan seri irigasi dan drainase FAO berjudul Evapotranspirasi Tanaman, pedoman untuk menghitung kebutuhan air tanaman. Berikutnya penipisan kelembaban tanah awal. Yang pertama, depresi kelembapan tanah awal menunjukkan kekeringan tanah pada awal musim tanam, yaitu saat penyemaian dalam kasus tanaman non-padi atau pada awal persiapan lahan dalam kasus padi. Depresi kelembapan tanah awal dinyatakan sebagai persentase dari total air yang tersedia atau TAW dalam hal depresi dan kapasitas lapangan atau FC. Nilai default 0% mewakili profil tanah yang sepenuhnya dibasahi di FC, 100% adalah di tanah wilting point atau WP. Dalam sebagian besar kasus, hanya perkiraan yang dapat dibuang tentang kondisi kelembaban tanah awal, tergantung pada tanaman sebelumnya dan periode sebelum musim gugur atau musim kemarau. Yang berikut koefisien tekanan air atau KS. Koefisien tegangan air atau KS memungkinkan untuk menggambarkan efek defisit air tanah terhadap evapotranspirasi tanaman yang diasumsikan berkurang secara linear sebanding dengan pengurangan air yang terjadi di zona akar. KS diberikan oleh KS sama dengan TAW kurang DR atau TAW kurang RAW, di mana TAW adalah total air yang tersedia, DR adalah penipisan zona akar, RAW adalah air yang tersedia. Kedua, evapotranspirasi tanaman dalam kondisi non-standar atau STC adil, ADJ dihitung dari kondisi evapotranspirasi tanaman di bawah standar atau ETC dengan menggunakan persamaan ETC ADJ sama dengan ETC kali KS. Estimasi KS membutuhkan perhitungan keseimbangan air harian untuk zona akar. Yang terakhir, untuk penjelasan rinci tentang koefisien tanaman air lebih dijelaskan dalam publikasi FAO ID 56 berjudul Evapotranspirasi Tanaman, pedoman untuk menghitung kebutuhan air tanaman. Yang berikut proses perhitungan Cropwatt 8.0. Proses perhitungan Cropwatt 8.0 meliputi antara lain, yang pertama perhitungan etanol. Yang kedua perhitungan kebutuhan air tanaman, sekaligus perhitungan kebutuhan air irigasi. Yang ketiga jadwal pemberian air irigasi. Dan yang terakhir perhitungan kebutuhan air irigasi untuk suatu wilayah daerah irigasi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.